pemirsa, jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma. Tentunya masih di Narasehat, narasi kesehatan. Yoi. Ya, hari ini kita bawa tema mengenal saintifikasi jamu. Lagunya gimana Ibu? Suwe ora jamu. Oke. Tapi sebelum itu Ibu, boleh dipegang, kita kenalan dulu. Bareng Ibu siapa ini? Bu Sarni. Bu Sarni. Iya. Wah, ini outfitnya mau olahraga, mau apa ini Ibu? Ini habis tanding bola voli. Wisyah, sehat bugar. Ya. Ibu, saat durunge olahraga biasanya jamunan apa enggak? Oh, saya biasa konsumsi jamu. Oh. Jamu yang saya gunakan itu biasanya terdiri dari rempah-rempah pilihan ya pastinya. Wisyah, apa Kita saja itu, pakai Bu? jahe, kemudian kayak serai, kapulaga, cengkeh, kayu manis, ya kayak gitu. Kita sudah ketemu dengan masternya, Bel. Tahu, bahkan bisa bikin ya Ibu ya? Ya, saya memproduksi. Memproduksi juga. Iya. Wow, keren. Tapi Ibu kenal nggak sih apa yang namanya saintifikasi jamu? Ya, saintifikasi jamu itu adalah penelitian atau pengujian terhadap kandungan jamu seperti itu, Mbak. Jadi sebaiknya jamu yang mau dipasarkan itu harusnya diuji labkan terlebih dahulu seperti itu. Masternya. Tapi Ibu, hari ini kita mengundang narasumber spesial langsung dari BPSJ-nya, bukan BPJS ya, tapi BPSJ-nya Ibu. Nah, di situ ya narasumbernya menjelaskan secara detail. Ini Bu sebagai pembuat jamu gitu ya, Iya. harus tahu ini dan tentunya akan memberikan edukasi banyak. Ibu pengen tahu apa enggak? Pengen sekali pastinya nanti Oke. biar konsumen saya tambah yakin mengonsumsi jamu yang saya produksi seperti Betul itu. sekali. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong Ibu ya. Oke, hitungan. 3, 2, 1. Kasih tahu dong. UPT DBPSJ adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu, yaitu sebuah unit pelaksana tugas teknis yang melaksanakan beberapa kegiatan untuk tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Nah, tadi kita sebutkan ada dua tugas teknis, yang pertama adalah operasional, yang kedua adalah penunjang. Tugas teknis operasional sendiri yang dimaksud adalah melaksanakan tugas teknis tertentu yang secara spesifik lebih berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kemudian ada tugas teknis penunjang, yakni melaksanakan beberapa tugas teknis tertentu dalam rangka untuk menunjang tujuan dari organisasi induknya. Kita diawali dengan cita-cita bersama tentunya ya, yang dalam hal ini itu diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dalam hal untuk kemandirian bahan baku tanaman obat. Nah, dalam mewujudkan ini, Kementerian Kesehatan menawarkan dan mempersilahkan bagi daerah-daerah yang berkomitmen dan tertarik untuk cita-cita tersebut. Nah, alhamdulillah Kota Pekalongan adalah salah satu daerah yang menyambut hal baik tersebut. Jadi waktu itu sekitar tahun 2011 dan 2012 terbentuklah yang kita sebut dengan P4TO, yakni Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat. Jadi singkatan, bisa dikatakan P4TO inilah yang menjadi cikal bakal jadinya UPTD BPSJ saat ini, atau bisa dikatakan sebagai embrionya ya. Nah, berjalannya waktu, P4TO dan beberapa layanan juga mulai berkembang. Sekitar tahun 2015 ada pelayanan laboratorium saintifikasi jamu, ada juga pelaksanaan pelayanan klinik saintifikasi jamu. Nah, sehingga tahun 2015 itu dibentuk satu lembaga yang disebut dengan PSPJ dulunya, Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu. Nah, berjalannya waktu 2020 bentuk kelembagaan kita itu berubah
menjadi UPTD, sehingga namanya juga ikut berubah menjadi Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu sampai dengan saat ini. Kita punya 3 unit layanan utama seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah P4TO atau Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat. Nah, di unit ini ada beberapa layanan yang kita berikan. Di antaranya yang pertama itu penyediaan dan pengolahan Simplicia. Kemudian ada juga kegiatan wisata edukasi jamu. Kemudian yang selanjutnya ada pengolahan atau pelatihan untuk membuat Simplicia yang baik dan benar dan pembuatan produk-produk inovasi. Yang keempat ada juga pelayanan produk inovasi itu sendiri. Dan yang kelima adalah pelayanan bibit tanaman obat. Dari unit yang kedua adalah unit klinik saintifikasi jamu. Di sini ada layanan pelayanan kesehatan tradisional oleh dokter saintifikasi jamu dan layanan resep jamu. Kemudian di unit laboratorium saintifikasi jamu ini ada beberapa layanan yang diberikan, di antaranya pemeriksaan kadar air untuk Simplicia, kemudian pembuatan ekstrak dengan skala lab, dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium. Ya, di klinik saintifikasi jamu ini kita memang terus terang salah satu kendala kita belum bisa masuk ke dalam sistem JKN yang ada saat ini, ya, karena memang sistem JKN belum mengakomodir untuk pelayanan kesehatan tradisional, sehingga belum bisa menggunakan JKN, artinya memang harus berbayar dan sifatnya umum, ya. Masih bareng Diah Kusuma tentunya di Narasehat, ya, masih dengan tema saintifikasi jamu. Kita sudah ketemu dengan respondennya, mami-mami cantik, bunda-bunda cantik. Kenalan dulu dong, boleh dipegang. Bareng bunda siapa? Nama saya Ibu Sri Rezeki, panggilannya Ibu Ceki. Oke, Ibu Ceki, Masya Allah rezekinya tumpeh-tumpeh. Amin, amin. Sebelahnya bareng Ya, Ibu saya Bunda Sari. Bunda Sari dan Bunda Ceki, luar biasa. Ibu, Ya, gimana? ada pertanyaan. Jamu-jamu apa yang biasanya ada di tempat makan? Jamu biasanya Yang menyenangkan pelanggan. Kunir asem. Asam, beras kencur. Jamu apa? Jawabannya adalah jemuah berkah. Oh, jamu berkah. Oke, tapi sebelum itu Bunda, ya, Bunda Iya. Ceki dan juga Bunda Sari, Iya. biasanya konsumsinya jamu apa? Nah, itu tadi. Tadi apa, coba disebutin lagi. Beras kencur. Kunir asem. Terus Sama apa itu? Jamu biar enggak bapil. Apa Nggak itu? ada pilek. Apa itu jamu apa itu, Ibu? Jamu produksi dari Ibu Sari tadi. jamu singset. Jamu singset. Jamu singset apa itu, Bu? Ada. Guys, Ada. oke, tapi ternyata di Kota Pekalongan itu punya lab, Ibu, Oh, gitu. yang untuk mensaintifikasikan jamu. Ibu udah tahu itu belum? Di mana? Belum. Belum tahu. Belum, Oke, belum. nanti kita kasih tahu ya lewat narasumber yang hari ini kita undang. Ibu-ibu Oke. pengen tahu? Pengen. Pengen tahu ya? Pengen. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Tarif yang kita pakai adalah berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2025. Jadi untuk pelayanan klinik itu 65.000 sudah dengan include pemeriksaan dokter dan paket jamu untuk 1 pekan. Kemudian untuk pelatihan itu memang ada 2 tarif. Jadi yang pertama itu pelatihan secara berkelompok, ini minimal 20 orang di harga 2 juta, itu dengan 1 produk inovasi yang sudah kita temukan formulasinya. Kemudian ada 1
kelompok lagi untuk pelatihan, itu istilahnya untuk yang premium itu di 150.000 per orang, dan ini minimal 5 orang. Jadi itu nanti dapat 2 produk inovasi untuk latihannya atau workshopnya. Kemudian wisata edukasi jamu ini rata-rata 20.000 per anak, itu sudah include di kegiatan wisata edukasi jamu itu dengan satu nanti souvenir produk inovasi. P4TO atau Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat, itu kita memberikan beberapa layanan. Yang pertama itu ada layanan penyediaan dan pengolahan Simplisia. Nah, di layanan penyediaan dan pengolahan Simplisia ini kita siap bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha di bidang herbal, utamanya sih untuk seperti UKOT atau UMOT ya, atau usaha kecil obat tradisional dan usaha menengah obat tradisional. Nah, bagi mereka yang membutuhkan Simplisia itu bisa menerima layanan ini, gitu ya. Tentunya Simplisia yang terstandar dan berkualitas. Kemudian di samping itu juga dalam pelayanan ini kita juga siap insya Allah bekerja sama dengan pelaku industri bidang herbal, dan alhamdulillah kami juga sudah punya pengalaman untuk layanan ini dengan satu perusahaan cukup besar di Indonesia. Dalam hal ini kami mengolah jahe merah sebanyak 37 ton pada tahun 2023. Nah, ini bagi pelaku industri di bidang herbal, insya Allah kita siap bekerja sama dalam hal untuk pengadaan atau pengolahan Simplisia ini. Kemudian yang kedua, kita juga ada kegiatan di P4TO ini, kita punya kegiatan yang kita sebut dengan wisata edukasi jamu. Nah, pada kegiatan ini target pesertanya lebih ke arah anak didik, mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya kegiatan pelatihan untuk pembuatan tadi produk inovasi dengan beberapa kelompok tadi ya, ada yang untuk kelompok reguler dan kelompok premium. Jadi di situ kegiatannya berupa pelatihan atau workshop untuk membuat macam-macam produk inovasi yang sudah ada di UPTD BPSJ. Nah, selanjutnya ada pelayanan produk inovasi itu sendiri. Jadi alhamdulillah di tempat kita sudah lumayan banyak produk inovasi. Yang pertama ada jamu botol segar, itu dengan 9 varian untuk saat ini. Ada kunyit asam, gula asam, bir peletok, rosella, beras kencur, jahe susu, Jekov, Cicake, dan kopi tahlil. Kemudian ada juga produk inovasi lain berupa instan. Ini siap seduh, jadi tinggal seduh dan siap minum. Itu dengan 3 varian, ada jahe instan, temulawak instan, dan kunyit asam instan. Di samping itu juga kita ada produk jamu saintifikasi yang sudah kita inovasi. Jadi kemasannya bisa dalam bentuk serbuk di dalam tea bag dan ada juga dalam bentuk kapsul. Selanjutnya ada produk inovasi lain berupa sabun dengan varian kopi dan sereh, dan ada juga lulur herbal dengan varian kopi dan kunyit. Yang terakhir di P4TO ada layanan penyediaan bibit tanaman obat. Balik lagi bareng aku Diah Kusuma, tentunya masih di Naras Sehat ya, kita masih di sekitar sini ya.
kita cari-cari responden dan ternyata di sini respondennya excited semuanya. Dan langsung aja kita kenalan. Halo Bapak, boleh dipegang Bapak, mohon izin. Oke, terima kasih. Kenalan dulu Bapak. Bareng Boleh. Bapak siapa ini? Bapak Gatot Sumarsono. Panggilannya Pak Gatot. Pak Gatot. Wih, keren ya Pak ya namanya ya. Ini Pak Gatot outfitnya udah sporty banget gitu ya. Oke Bapak, dia pengen tanya ini Bapak, Iya. Bapak jamu nggak kalau di rumah? Jamu, suka banget sama Suka jamu. banget, wih. Iya. Yes. Biasanya yang diminum jamu apa Pak? Ya kunyit asem Kunyit kayak asem, gitu, kunir kayak kunir. gitu. Kadang dicampur, Dicampur, dimix gitu. dimix Jadi gitu biar ya. rasanya macam-macam dan khasiatnya juga akhirnya lebih banyak Wih, gitu. ini produksi sendiri buat sendiri atau beli Bapak? Ya biasanya kalau kita praktis beli gitu Beli, ya. Kadang yes. ada yang mungkin sasetan, tapi ada juga yang mungkin kalau yang misalkan dibawa mbok-mbok jamu atau apa itu yang itu juga kita juga beli. Kadang di sekolahan juga ada penjual jamu keliling itu. Lah nanti kita beli, tinggal pilih sesuai dengan keinginannya, nanti dikirim gitu. Oke, berarti memang Buat udah Kak. kelihatan banget ya kalau ini bapaknya pelanggan jamu. Pelanggan Suka, jamu setia gitu. suka banget, ya Pak iya, ya. iya. Oke Bapak, tapi Bapak tahu nggak khasiat jamu tuh apa aja? Ya kalau saya yang utama itu adalah menjaga kondisinya supaya tetap fit ya. Oke. Ya apalagi mungkin cuaca kadang kan terlalu dingin, kadang juga pas musim panas itu panas banget, kemarau gitu. Jadi biar kondisinya fit aja, tetap sehat, tetap bugar untuk aktivitas gitu. Poinnya di situ. Kalau misalkan untuk yang sifatnya khusus atau apa sih, kita lebih ke yang penting fisik kita, stamina kita oke gitu aja. Oke, nah hari ini Batik TV ya Bapak Gatot, kita menghadirkan narasumber spesial yang secara detail memberikan pengetahuan manfaat jamu ini apa, manfaat jamu ini apa. Bapak Gatot pengen tahu enggak? Apa sih manfaatnya Iya. untuk detailnya? Iya, nah makanya pengen tahu enggak Pak? Pengen banget dong. Kalau gitu kita hadap ke kamera, bilang Oke. kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Wisata edukasi jamu ini seperti wisata-wisata yang lain, hanya lebih banyak ke arah edukasi ya. Kita punya etalase tanaman obat ya, ada sekitar kurang dari 100 jenis tanaman obat yang kita lakukan pembibitan, dan nanti bisa peserta atau wisatawan yang masuk itu bisa mengenal berbagai macam tanaman obat yang bisa tumbuh di Kota Pekalongan ya. Karena sebenarnya masih banyak pembibitan yang belum kita lakukan di untuk wilayah Pekalongan yang ini hambatan kita ini. Kita sering banjir di saat musim hujan, dan itu kendala kita yang dalam hal pembudidayaan tanaman obat ya. Kita juga bisa share ke pemirsa atau wisatawan untuk melihat proses pengolahan dari tanaman obat itu, mulai dari pencucian ya, sortir dulu, kemudian pencucian, kemudian pengirisan, sampai nanti kita jemur di hybrid ya. Kita punya 2 unit hybrid yang untuk pengeringan tanaman obat ya. Kemudian pemirsa juga bisa melihat kegiatan-kegiatan kita, seluruh kegiatan mulai dari dari outdoor maupun indoor ya. Nanti kita libatkan untuk adanya diskusi dengan audiens ini, pemirsa yang wisatawan ya, tentang manfaat tanaman obat ya. Kita diskusi selama kurang lebih 90 menit. Klinik herbal saintifikasi jamu ini mulai di launching oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mulai tahun 2016 ya. Dan sampai sekarang
saya mulai jaga gawang di klinik herbal 2018 ya. Jadi seperti halnya klinik di puskesmas atau klinik swasta, itu pasien datang dengan menyampaikan keluhan ya, kita anamnesa, setelah diagnosanya kita temukan, nanti kita penata laksanaannya dengan jamu ya. Jadi pasien tuh pulang tidak bawa obat tapi membawa jamu ya. Seperti mungkin di TCM ya, di klinik herbal China itu mereka menggunakan jamu-jamu Tiongkok, dan kita menggunakan jamu-jamu lokal dari asli Indonesia. Jamu saintifikasi itu awalnya juga seperti ramuan jamu yang ada di seluruh Indonesia ya. Dari kitab-kitab kuno yang ditemukan itu sebagian besar ternyata itu berisi tentang kegiatan di bidang kesehatan. Nah, dan itu akhirnya Dinas Kebudayaan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, menggandeng Dinas Kesehatan untuk Kemenkes ya, untuk menggali jamu ini. Kemudian akhirnya dibentuklah saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu itu jamu yang tadinya dari tradisional diangkat menjadi jamu yang diteliti dan dipakai harapannya oleh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia ya. Jadi pencatatannya, kemudian pelaporannya itu sebagaimana kita memakai obat ya. Jadi nanti efek sampingnya atau adaptasinya terhadap peminum atau konsumen itu nanti kita kumpulkan, kita dokumentasikan dan dilaporkan ke pusat ya. Jadi jamu saintifikasi ini dikembangkan oleh Balai Besar ya Tanaman Obat di Tawangmangu ya. Kita menjadi satelitnya ibaratnya dari Tawangmangu. Kita awalnya sebagian besar pasien-pasien di Tawangmangu itu kan dari seluruh Indonesia. Karena kendala jarak yang jauh, akhirnya dibentuk beberapa satelit di seluruh Indonesia, antara lain di Pekalongan yang menawarkan diri menjadi V4TO yang awal dari tahun 2010-an atau 2010 itu. Itu kita seperti halnya di Tawangmangu, kita melayani pasien untuk beberapa kasus ya, misalnya untuk jamu asam urat ya, jamu kolesterol, jamu kencing manis ya, jamu hipertensi, jamu kebugaran, jamu obesitas ya, kemudian jamu penurun tekanan darah ya tadi, kemudian ada jamu alergi, jamu anemi, jamu pelancar ASI, ya. Kemudian untuk keluhan-keluhan lain kita juga beberapa jamu yang bisa kita aplikasikan ya. Selain itu kita juga yang paling penting kita memberikan edukasi kepada setiap pasien ya. Jadi pasien yang datang ke klinik kita itu nanti setelah beberapa minggu membaik kondisinya, kita berikan edukasi kepada pasien untuk asuhan mandiri membuat jamu ya, sesuai dengan keluhan yang pasien alami ya. Jadi nanti pasien itu setelah datang ke tempat kita tidak bolak-balik ke tempat kita. Jadi nanti setelah progresnya membaik akan secara mandiri mengelola kesehatannya
ya. Jadi tidak tergantung dengan satu instansi untuk memperbaiki kesehatan ya, karena kesehatan itu sebenarnya bisa dikelola oleh pribadi masing-masing ya, sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita manfaatkan ya.